Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Lestari SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada bidang studi fisika dengan NIM 9243701452. Hari ini Senin 14 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pujut di kelas 10 dengan materi hakikat fisika, penerapan fisika dalam berbagai bidang dengan model problem based learning. Berikut uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang masih ngantuk? Atau sudah siap tempur dengan pelajaran fisikanya? Silakan Dika untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang Ibu akan absen dulu. Siapa tahu ada yang menjadi Wonder Woman kan? Hilang di kelas ya. Sekarang coba dengarkan absennya. Aziza, Alma Nopitasari, Dinda, Elnin Dita Ramadia. Sekarang kita masuk ke pemanasan dulu sebelum ke materi inti. Kalian tahu nggak? Ternyata fisika itu bukan cuma rumus-rumus yang bikin pusing doang. Tapi juga banyak banget hal-hal yang keren di sekitar kita yang bisa dijelaskan pakai fisika. Coba lihat gambar ini. Coba perhatikan, ini adalah gambar mesin MRI namanya. Yaitu alat canggih rumah sakit yang bisa mengintip bagian dalam tubuh manusia tanpa harus dibedah. Dan ini ada video tentang kereta Magley. Perhatikan, yaitu kereta cepat yang bisa melayang di atas rel tanpa roda. Siapa yang pernah melihat atau menggunakan salah satu benda tadi? Apa yang kalian pikirkan setelah melihatnya? Saya belum pernah melihatnya langsung, Bu. Tetapi saya pernah dengar tentang MRI dari kakak saya yang kuliah di kesehatan. Katanya itu hasil yang bisa lihat bagian tubuh tanpa harus dibuka atau dioperasi. Terus saya juga pernah nonton di YouTube waktu itu dari video tentang rumah sakit. Di situ pasien yang masuk ke mesin besar terus dikasih tahu dari MRI. Saya pikir, wah, alatnya segede itu cuman buat lihat otak, tulang, organ dari dalam. Keren sih, Bu. Saya juga heran kok bisa pakai magnet doang, tapi bisa tahu kondisi organ kita. Saya jadi penasaran. Gimana sih caranya bisa melihat sampai ke dalam tubuh? Harus operasi? Yo, tepuk tangan. Baik, terima kasih anak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum ke intinya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama itu peserta didik mampu memahami hakikat fisika dengan baik. Dan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan peran fisika dalam berbagai bidang dengan benar. Yang ketiga atau terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang peran fisika dalam berbagai bidang dengan tepat. Dan
problem based learning namanya. Jadi hari ini kita akan bahas peran fisika dalam berbagai bidang. Oke, anak-anak ibu, tadi kita udah lihat bareng beberapa contoh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari MRI, kereta maglev, sampai alat-alat rumah tangga. Sekarang coba kalian amati lagi gambar, video, dan infografis yang tadi ibu guru tampilkan. Kira-kira konsep fisika apa sih yang ada di balik teknologi itu? Saya tadi lihat benang merahnya itu konsep kemagnetan dan elektronisme. Semua alat yang ditunjukin itu intinya pakai gaya magnet, entah buat gerak, buat komunikasi, atau buat jenis medis. Jenis fisika itu memang dasar dari banyak teknologi yang kita pakai sekarang. Dari gambar MRI itu, menurut saya konsep fisikanya itu medan magnet dan gelombang elektromagnetik, Bu. Jadi Ya. si MRI ini akan pakai magnet super buat nangkep sinyal dari tubuh kita, terus diubah jadi gambar. Keren banget sih, bisa lihat organ dalam tanpa dibedah. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke topik utama hari ini, yaitu peran fisika di berbagai bidang. Tapi tenang ya, ini bukan berarti kita bakal ngapalin rumus-rumus yang ribet ya. Hari ini kita bakal lihat gimana sih fisika itu, khususnya kemagnetan. Itu ternyata punya peran besar banget dalam hidup kita sehari-hari. Contoh yang paling dekat nih ya, speaker. Tahu speaker ya? Speaker yang kalian pakai buat dengerin musik, itu bisa bunyi karena ada magnet di dalamnya. Magnet bikin getaran, getaran jadi suara. Jadi pas kalian dengerin lagu atau lagu galau, itu sebenarnya lagi menikmati hasil kerja sama magnet dengan gelombang suara. Terus, MRI di rumah sakit, alat ini bisa lihat organ dalam tubuh tanpa harus dibedah. Gara-gara dia pakai medan magnet super yang kuat, magnet plus gelombang radio, hasilnya bisa foto isi tubuh kita. Bayangin tuh, fisika itu bantu dokter buat deteksi penyakit. Nah, ada lagi yang lebih keren nih, yaitu seperti yang kita lihat tadi, kereta maglev yang bisa melayang di atas rel kereta pakai gaya tolak menolak namanya. Gaya tolak menolak magnet. Karena nggak ada gesekan, keretanya bisa ngebut banget sampai ratusan kilometer per jam. Kayak naik mobil balap tapi nggak menyentuh tanah. Jadi magnet itu nggak cuma buat nempel di pintu kulkas ya, tapi juga bantu manusia dalam bidang seperti kesehatan, transportasi, teknologi informasi, industri, dan bahkan rumah tangga. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita kerja bareng. Bukan kerja sendirian ya. Kerja bareng. Kita akan bikin suasana kelas lebih seru dengan kerja kelompok. Kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita udah ngumpul ya, semuanya ya. Tapi ingat ya, walaupun santai, tetap saling menghargai dan bekerja sama. Jangan ada yang jadi bos kelompok sendiri ya. Kita harus bekerja sama. Tugas kalian, tugas anak-anak ibu, cari info dari sumber yang terpercaya. Itu bisa buku
buku, artikel, atau video edukatif namanya. Tentang peran fisika dalam kehidupan. Nah, sekarang kalian boleh diskusi santai, tapi tetap fokus ya. Ibu akan jalan-jalan ke meja-meja kalian. Siapa tahu ada yang butuh bantuan. Nih, ada yang bingung atau butuh ide? Tidak, Bu. Kami masih berusaha untuk mengerjakan bersama, Bu. Nih, ada yang bingung atau butuh ide nih? Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, Bu Guru mau ajak kalian berhenti sejenak. Ya, kita nggak cuma belajar fisika hari ini ya, tapi juga belajar tentang diri kita dan hubungan kita sama teman-teman. Biar pikiran dan hati kita itu lebih tenang. Ikuti Ibu ya. Tarik napas dalam-dalam. Dan hembuskan secara perlahan. Ulangi sekali lagi ya. Coba. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Dan hembuskan perlahan. Sekarang masing-masing kelompok silakan bikin infografis yang menarik. Yaitu yang sesuai ya. Dengan LKPD yang Ibu bagikan ini, isinya 5 peran fisika dalam kehidupan. Gunakan kreativitas kalian, bisa pakai gambar, ikon, warna, atau kata-kata singkat yang kuat. Oke, nah Ibu, LKPD-nya udah Ibu bagikan. Sekarang Ibu kasih waktunya 20 menit untuk mengerjakannya ya. Sharing-sharing ya. Tukar-tukar pendapat boleh sama kawannya. Bagaimana anak Ibu, bisa? Gunakan kreativitas kalian ya. Kelompok ini bagaimana, bisa? Ada yang butuh bantuan? Bisa? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan karena kurang paham mungkin ya, boleh kalian bertanya dengan Ibu ya. Dipaham semua? Oke anak Ibu, waktu diskusinya telah selesai ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Presentasi yuk. Kelompok pertama silakan tampil. Ceritakan isi diskusi kamu tadi ya. Diskusi kalian dengan teman-teman tadi, ceritakan. Jadi kelompok lain nanti boleh kasih tanggapan. Kasih tanggapan? Bisa itu berupa pertanyaan, masukan, atau pujian. Tapi tetap dengan sikap yang sopan dan membangun. Silakan, siapa kelompok yang mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 ya. Siap? Nah, coba silakan ke depan, tampilkan apa yang udah diskusi tadi. Halo semuanya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau sharing hasil kerja kelompok dari kami yang berjudul Peran Fisika di Dunia Teknologi. Siapa bilang fisika itu jauh dari kehidupan kita? Padahal sekarang kita hidup di zaman teknologi dan hampir semua alat canggih yang kita pakai sehari-hari. Itu semua adalah sentuhan fisikanya loh. Coba bayangin kalian buka HP, main game, atau video call, itu semua bisa jalan karena ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang itu adalah konsep fisika yang jadi dasar dari komunikasi nirkabel, kayak WiFi dan sinyal HP. Terus, teknologi layar sentuh juga pakai fisika. Beberapa jenis layar pakai prinsip kapasitasi yang melibatkan muatan listrik. Jadi, pas jari kita nyentuh layar, sistemnya langsung respon, bukan sihir, tapi fisika. Alat lain yang kerja juga ada printer 3D. Ini pakai kombinasi fisika, termasuk konsep suhu, tekanan, dan gerak motor listrik. Jadi, dari bahan plastik cair bisa dibentuk jadi barang nyata, mulai dari mainan sampai suku cadang mesin.
Terus ada juga robot pintar yang bisa gerak otomatis. Itu semua karena gabungan dari sensor listrik dan medan magnet. Dan ya, semua itu bagian dari fisika. Jadi, fisika itu beneran berperan besar dalam perkembangan teknologi zaman sekarang. Tanpa fisika, mungkin kita bisa nulis surat pakai burung merpati, bukan WhatsApp. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, kami siap dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Penyampaian kalian sudah cukup jelas, tapi akan lebih menarik jika disertai dengan contoh teknologi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti sensor di smartphone atau teknologi Bluetooth. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kami mau bilang terima kasih dulu ya buat kelompok 1 atas presentasinya yang seru. Bahasa yang digunakan sudah cukup baik. Namun ada beberapa istilah fisika seperti gelombang elektromagnetik yang bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya semua teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk teman kita. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok yang telah memberikan masukan dan saran atas presentasi kami yang berjudul Peran Fisika di Dunia Teknologi. Kami merasa sangat terbantu dengan apresiasi dan kritik membangun yang telah disampaikan. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam penyampaian materi, penggunaan bahasa, serta interaksi dengan audiens. Masukan yang diberikan akan menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di presentasi berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk teman kita kelompok 1. Kita lanjutkan untuk kelompok 2 agar menampilkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya semangat ya. Semangat. Kami dari kelompok 2 mau ngajak teman-teman jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita akan jalan-jalan sambil belajar tentang peran fisika di bidang transportasi. Wah, keren kan? Keren. Coba teman-teman pikirkan, setiap hari kita naik apa untuk pergi ke sekolah? Naik Honda. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, bahkan mungkin ada yang naik angkot kan? Nah, tanpa kita sadari, semua alat transportasi itu bisa bergerak karena ilmu fisika. Pertama, kita mulai dari sepeda. Waktu kita mengayuh pedal, kita sebenarnya sedang menggunakan gaya otot untuk menggerakkan roda. Nah, roda yang berputar itu bekerja berkat hukum fisika yang namanya gaya gesek dan momen inersia. Waduh, bahasanya berat ya, tapi gampang kok. Intinya, roda bisa berputar dan kita bisa maju karena hukum-hukum fisika itu. Kedua, kalau kita bicara tentang mobil dan motor, disitulah peran fisika makin jelas. Ada gaya dorong dari mesin, gesekan ban dengan jalan, dan juga gaya hambat udara. Bahkan bentuk mobil pun didesain dengan ilmu fisika supaya lebih aerodinamis, biar melaju dengan cepat, irit bahan bakar. Ketiga, siapa yang pernah naik kereta cepat? Ada yang pernah? Tidak yang pernah. Kereta itu bisa melaju super cepat karena menggunakan teknologi berbasis gaya magnet, yaitu maglev, magnetic levitation. Jadi keretanya melayang sedikit di atas rel dengan tidak menyentuhnya. Ini membuat kereta bisa melaju tanpa hambatan gesekan besar. Keempat, pesawat terbang.
Nah, ini lebih canggih lagi. Fisika berperan besar dalam penerbangan, terutama dalam gaya angkut, gaya dorong, dan tekanan udara. Sayap pesawat didesain khusus agar bisa mengangkat badan pesawat ke udara. Semua ini bisa terjadi karena prinsip Bernoulli, yaitu salah satu hukum fisika. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa fisika bukan cuma pelajaran yang banyak rumus, yang bikin pusing, tapi justru fisika ada di sekitar kita dengan membuat hidup kita lebih mudah, termasuk dalam hal transportasi yang digunakan setiap hari. Semoga setelah ini, kalau teman-teman naik sepeda atau lihat mobil lewat, langsung teringat, oh ya, itu karena fisika ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan ya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi. Baiklah, ada saran atau tanggapan dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Satu, ingin memberikan masukan dan saran. Untuk kelompok yang telah menyampaikan presentasi dengan tema peran fisika di bidang transportasi. Namun kami juga ingin memberikan beberapa masukan dan saran, membangun agar presentasi kalian ke depan lebih maksimal. Penjelasan istilah fisika. Ada beberapa istilah fisika seperti momen inersia atau gaya angkat yang disampaikan agak cepat. Kami sarankan agar istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana atau diberi contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Secara keseluruhan, presentasi kalian sudah sangat baik dan menyenangkan. Kami berharap ke depannya kalian bisa terus mengembangkan cara penyampaian agar makin kreatif dan komunikatif. Terima kasih dan tetap semangat belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Baiklah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Iya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat dan terima kasih atas presentasi kalian yang menarik dan ringan. Penjelasan kalian tentang bagaimana fisika berperan dalam berbagai alat transportasi seperti sepeda, mobil, kereta, dan pesawat disampaikan dengan bahasa yang mulia, di dalam dan gaya yang menyenangkan. Kalian berhasil menyampaikan materi yang sebenarnya cukup berat dengan cara yang santai dan menyenangkan. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lebih mudah memahami. Contoh-contohnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti sepeda dan motor. Itu sangat membantu dalam memvisualisasikan konsep fisika. Penutup presentasinya keren. Ada kalimat yang membuat kita berpikir, oh ternyata fisika itu dekat dengan kita. Terima kasih. Baiklah, ada lagi tanggapan atau saran dari teman-teman semua? Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, khususnya kelompok yang sudah memberikan masukan dan saran atas presentasi kami tadi. Kami sangat menghargai setiap tanggapan yang teman-teman berikan. Masukan yang teman-teman sampaikan sangat membantu kami untuk memperbaiki penyampaian materi kami, memperkaya isi materi, dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya yang lebih baik. Kami juga merasa sangat senang karena presentasi kami bisa diterima dan dipahami dengan baik. Kritik dan saran kalian akan kami jadikan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita bisa terus saling mendukung dan belajar bersama. Salam semangat selalu. Kami dari kelompok 2
mengakhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Baiklah anak ibu, kita sudah dengarkan berbagai presentasi. Keren. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Kira-kira dari semua hasil tadi, apa konsep fisika yang paling sering muncul? Dan menurut kalian, kenapa fisika penting banget dalam kehidupan modern? Oke, apa dan siapa yang bisa menanggapinya? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang paling mengejutkan buat saya adalah ternyata fisika ada di mana-mana. Bahkan ada hal-hal yang awalnya nggak kami sangka. Contohnya, ternyata di bidang kesehatan seperti USG dan MRI atau industri makanan, semua dipakai prinsip fisika. Jadi, fisika itu bukan cuma pelajaran di kelas, tapi benar-benar nyata di kehidupan. Oke, terima kasih pada anak ibu. Menurut kami, konsep yang paling sering muncul itu adalah gelombang, energi, dan tekanan. Misalnya, gelombang dipakai di alat medis, energi di mesin industri, dan tekanan di alat seperti infus atau mesin hidrolik. Konsep-konsep ini kayaknya jadi dasar di banyak bidang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Bu Guru mau minta 1 atau 2 orang mewakili untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita tadi. Dan juga refleksi pembelajaran kalian hari ini. Yuk, siapa yang mau coba? Silakan. Baik, dari pembelajaran tentang peran fisika dalam berbagai bidang, saya menyimpulkan bahwa fisika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di bidang industri, fisika membantu kerja mesin dan sistem produksi. Di bidang kesehatan, fisika digunakan dalam alat-alat medis seperti USG dan sinar X. Bahkan di teknologi modern, fisika jadi dasar dari banyak inovasi. Intinya, fisika bukan cuma teori, tapi benar-benar dipakai dalam dunia nyata dan sangat berperan dalam memajukan zaman. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ada lagi? Siapa lagi? Mau kasih tanggapan? Simpulan? Baik, Bu, saya coba menyimpulkannya. Dari diskusi hari ini, kami belajar bahwa fisika itu sangat berperan dalam banyak bidang kehidupan. Contohnya di industri. Kalau dari saya pribadi, hari ini saya jadi lebih paham kalau fisika itu sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan. Ternyata banyak hal di sekitar kita yang bekerja pakai prinsip-prinsip fisika. Yang paling menarik buat saya tadi adalah saat bahas bagaimana fisika di dalam dunia kesehatan, kayak di MRI dan alat pasu jantung. Dari pembelajaran ini, saya jadi lebih semangat belajar fisika, karena ternyata ilmunya bisa membantu orang dan bikin hidup jadi lebih mudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya atas penyampaian dan refleksinya. Bu Guru senang kalian bisa belajar dengan aktif dan terbuka hari ini. Semoga semangat belajarnya terus tumbuh dan kalian makin paham kalau ilmu itu benar-benar berguna di dunia nyata. Baiklah anak ibu, sekarang ibu akan membagikan asesmen atau penilaian untuk kalian semua. Ini bukan hanya soal nilai ya, tapi juga sebagai bahan refleksi sudah sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Nih, silakan dibaca dan dikerjakan. Anak-anak, waktunya sudah hampir habis ya. Yang sudah selesai silakan langsung dikumpulkan ke meja ibu. Jangan lupa tulis nama,
dan kelasnya. Baiklah anak ibu, kalau ada yang masih bingung atau kurang paham, jangan sungkan. Kita bisa bahas lagi besok. Sekarang waktunya kita tutup dulu pembelajarannya hari ini. Terima kasih sudah aktif. Silakan Dika pimpin doa. Siap. Sebelum kita mulai, malah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Cepat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.